nanti kalau ada ikhwan atau laki-laki yang duduk di sebelah Bapak kok kelihatannya masih muda, masih sendiri, ganteng, coba deh Pak diajak main ke rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gus Ajir Podcast. Dan tentunya masih barengan bersama saya, Cubo asli Purwokerto, si host gadungan yang sudah terpercaya sejak dahulu kala. Ya udah gitu aja. Gus Ajir Ubaidillah. Sebagai master saya, sebagai guru saya. Beliau masih muda dan masih muda banget dibandingkan saya, tapi secara keilmuan insya Allah di atasnya saya. Makanya saya ngaji sama beliau. Ngaji guys. Aja mung dolan tok. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Semakin sehat, semakin semangat. Mas Ubo sehat ya? Alhamdulillah saya semangat terus Gus. Untuk mengejar jodoh Paras saya. Paras kan? Waras itu nanti Gus. Ya. Kalau waras itu saya jangan sampai Gus. Nanti kalau saya waras enggak payu nanti saya. Oke. Mau bahas apa nih kita hari ini? Dan hari ini masih kaitannya dengan jodoh Gus. Waduh. Soalnya banyak banget yang tanya. Unstoppable ya? Iya tentang jodoh ini. Bener. Yang jodoh pokoknya sabar menunggu. Ada 1 miliar pertanyaan ini Gus. Dan hari ini ada yang menarik Gus. Oke. Jadi ada yang nanya itu. Kalau cewek nembak itu boleh gak sih Gus? Adabnya itu bagaimana? Secara kan kalau kita ya Gus ya. Cowok nih. Dengerin sama cowok ya. Cowok itu kan nembak boleh ya kan. Ke A si B mungkin. Nek saya bener-bener nyebar jala gitu. Wus. Ngosing olin dia. Yang mbok cowok. Nah gitu Gus. Tapi kalau perempuan itu bagaimana Gus? Apakah harus tanda-tanda loh. Kalau cewek itu menyukai cowok gitu. Adabnya gimana Gus? Ini menarik ya untuk yang cewek-cewek ya. Saya juga sering tanya soal ini. Dengarin. Karena kadang-kadang cewek ini merasa gak seleluasa cowok gitu. Kalau cowok kan tadi ya seperti mudah untuk bebas, nyari, milih gitu. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Ya Allah, kenapa saya punya host seperti ini? Makanya saya Gus gadungan Gus. Oke. Kembali ke topik ya. Tapi kalau perempuan kan nggak seleluasa cowok. Kalau cewek kan mau nembak dulu, mau ngelamar dulu, bahkan nggak bisa gitu. Nah pertanyaannya adalah sah nggak sih, boleh nggak sih seorang perempuan melamar lebih dulu atau nembak lebih dahulu kepada seorang laki-laki begitu? Ini kasus pernah terjadi 1400 tahun yang lalu. Sik Gus, tak hitung sih. Aku urung lahir. Jadi kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, bagaimana Nabi SAW itu ketika menjadi partnernya Ibunda Khadijah, itu Nabi sebagai rekan kerja, sebagai partner bisnis. Ibunda Khadijah sebagai pebisnis waktu itu. Ya, pemilik modal, sebagai pemodal, investor gitu ya. Nabi Muhammad SAW sebagai amil, sebagai yang menjalankan modal. Nah, untuk mengawasi kinerjanya Nabi yang waktu itu masih umur 20-an tahun gitu, Ibunda Khadijah menyuruh tangan kanannya, namanya Maisarah. Jadi Maisarah ini cowok ya, disuruh oleh Bunda Khadijah untuk menemani Nabi, untuk controlling juga kalau zaman now barangkali seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian setiap dagangan, setiap modal yang diputarkan oleh Nabi itu pasti berhasil, pasti untung gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal mengesankan yang terjadi pada diri Nabi, dan itu kemudian diceritakan oleh Maisarah, tangan kanannya Khadijah itu diceritakan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka lama kelamaan dari cerita-cerita tersebut, Maisarah ini menceritakan banyak hal menakjubkan tentang Nabi. Ibunda Khadijah jatuh hati begitu. Nah, bahkan Maisarah itu kalau zaman now mungkin semua nyomblangi begitu ya. Jadi provokator gitu. Ibunda Khadijah, kalau saya seorang perempuan
Muhammad udah saya minta jadi suami saya gitu. Singkat kata, Ibunda Khadijah memiliki perasaan itu. Bedanya adalah karena Ibunda Khadijah adalah perempuan mulia yang pemalu dan sebagainya, maka beliau tidak minta sendiri, tidak minta langsung, tidak nembak langsung, tidak ngelamar langsung, tetapi melalui paman beliau yang kita kenal dengan Warokoh ibn Naufal. Ngomong ke paman itu partner saya namanya Muhammad, orangnya istimewa, orangnya jujur, orangnya luar biasa. Akhlaknya mulia dan sebagainya. Paman, coba dong carikan informasi gitu. Waduh. Tolong kepoin dong ya. Singkat kata, maka Sayyidina Warokoh bin Naufal itu berdiskusi dengan orang tuanya Nabi, dan ternyata Nabi belum punya calon, singkat kata. Maka terjadilah lamaran, tetap dengan konsep pada lazimnya yang lamar pihak laki-laki Nabi Muhammad SAW. Tapi ajakannya, tapi omongannya itu openingnya justru dari Ibunda Khadijah, pihak keluarganya Ibunda Khadijah, gitu ya. Melalui kisah ini, gitu. Saya tertarik gitu. Ya Allah, semoga aja. Melalui kisah ini kita bisa belajar bahwasanya tidak masalah gitu kalau seorang perempuan mencintai atau jatuh hati pada laki-laki gitu, atau mungkin orang tua. Kita sebagai orang tua misal punya anak perempuan gitu ya, melihat ada laki-laki yang soleh, ada laki-laki yang punya ilmu, yang manfaat, yang mungkin jujur, dan kita anggap ini agamanya bagus, ini layak untuk saya jadikan menantu gitu. Gak ada masalah, artinya pihak laki-laki, pihak perempuan gitu ya. Meminta terlebih dahulu, itu sudah ada track recordnya gitu. Nah, maka saran saya bagi teman-teman akhwat atau cewek-cewek ya, mulai sekarang jadikan ayah Anda, kakak dan adik Anda, keluarga Anda jangan sebagai pendukung saja, tetapi sebagai panitia. Maksudnya adalah misal Anda sudah umur, ada perempuan nih, sudah umur 22 tahun atau 24 tahun yang memasuki usia ideal untuk menikah bagi perempuan. Tapi belum kunjung ada yang melamar. Maka kalau bapak mau ke masjid, sampaikan, Pak, nanti kalau ada ikhwan atau laki-laki yang duduk di sebelah bapak kok kelihatannya masih muda, masih sendiri, coba deh Pak diajak main ke rumah gitu. Artinya caranya banyak gitu. Jadi sorry itu saya menjadi perempuan tuh bukan berarti harus pasif nunggu gitu, enggak. Anda juga bisa melakukan sesuatu. Dengan cara apa? Yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Ajak musyawarah orang tua Anda, ajak musyawarah adik dan kakak dan keluarga untuk ikut memikirkan atau ikut mencari jodoh yang terbaik untuk Anda, seperti itu. Dan ini nggak ada masalah, sama sekali bukan sebuah kehinaan. Lebih baik kita aktif kemudian mendapatkan yang baik gitu ya, daripada kita pasif tapi senemunya. Milih mana? Ya pasti aktif lah kan gitu. Begitu teman-teman. Jadi memang cewek pun itu bisa nembak duluan, asal tahu caranya. Aja mak betunduk belum di bojoku ora. Ada cara-cara elegan guys, ya kan, seperti yang tadi dicontohkan sama Ibunda Khadijah gitu ya. Itu cerdas sekali. Beliau melalui pamannya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kakeknya Nabi, kepada kakeknya pelan ya, pada keluarganya, pada keluarganya Nabi, betul. Itu bisa dicontoh trik-trik seperti itu. Trik kan Gus ya, dan itu baik ya kan, Gus ya, baik. Jangan khawatir, ladies, tentukan jodohmu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.